Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang impuls dan momentum di kelas 10. Kita langsung saja. Impuls dan momentum. Yang pertama adalah impuls. Impuls ini dilambangkan dengan I. I sama dengan F dikali delta T. Jadi pengertian impuls adalah gaya dikali dengan selang waktu. Jadi gaya dikalikan dengan selang waktu. Itu pengertian impuls. Di sini ada grafiknya adalah FT. Jadi grafik FT ini, nah impuls itu adalah luas daerah yang diarsir ini, luas daerah yang berwarna coklat ini ya. Jadi ini impuls adalah luas daerah di bawah grafik FT ini. Jadi I sama dengan luas grafik F terhadap waktu. Nah kemudian momentum. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Nah, momentum dirumuskan sama dengan M dikali V. Jadi, P ini namanya momentum, M ini adalah massa, dan V ini adalah kecepatan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah V-nya. Jadi, untuk momentum, kita harus perhatikan arahnya. Jadi, arah V ini, arah V itu ada plus dan minus. Jadi, jika nilainya minus, itu arahnya adalah ke kiri. Jadi ketika arahnya ke kiri, nilai V-nya adalah minus. Dan positif jika arahnya ke kanan. Ya, ke kanan. Dan kemudian ke kiri, ini minus nilainya arahnya ke kiri, bergerak ke kiri atau ke bawah. Ya, ke bawah juga minus. Dan ke kanan atau ke atas geraknya. Jadi positif. Ketika positif, ke kanan atau ke atas geraknya. Jadi ketika bergerak ke kanan atau ke atas, itu nilai kecepatannya adalah positif. Dan ketika bergerak ke kiri atau ke bawah, itu kecepatannya nilainya negatif. Nah, ini harus diperhatikan arahnya ketika berkaitan dengan momentum ini. Hubungan impuls dan momentum. Nah, impuls adalah perubahan momentum. Jadi hubungannya adalah impuls ini merupakan perubahan momentum. Jadi I sama dengan delta P. Ini I sama dengan delta P, jadi rumusnya adalah I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Ini rumusnya. M dikali V2 dikurangi V1. Jadi M-nya adalah massa, V2 adalah kecepatan keduanya, dan V1 adalah kecepatan awal. Dan ini I-nya diuraikan jadi F kali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. F-nya gaya dan delta T-nya adalah waktu. Kemudian hukum kekekalan momentum atau tumpukan. Jadi hukum kekekalan momentum ini berlaku pada tumpukan. Momentum sebelum tumpukan itu sama dengan momentum sesudah tumpukan. Nah, ini hukum kekekalan momentumnya. Jadi P sebelum sama dengan P sesudah. Nah, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi sini P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Nah, ini rumus akhirnya. Ya. Ini rumus kekekalan momentum. Yang perlu diperhatikan adalah arah kecepatannya, arah V-nya. Jadi V-nya nilainya negatif, itu geraknya ke kiri dan ke bawah, dan V-nya nilainya positif, itu geraknya ke kanan atau ke atas. Nah, jenis-jenis tumpukan sebagai berikutnya. 1. Lenting sempurna. Ini yang pertama adalah lenting sempurna. Tumpukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian koefisien restitusi atau E sama dengan 1. Jadi koefisien restitusinya adalah 1 untuk lenting sempurna. Jadi E rumusnya sama dengan ini. Min delta V aksen per delta V. Jadi kalau ada delta adalah V aksen 2 dikurangi V aksen 1. Kalau misalnya delta V aksen adalah V aksen 2 dikurangi V aksen 1. Nah, kalau misalnya ini minusnya dikalikan, maka akan berubah jadi seperti ini. V aksen 1 dikurangi V aksen 2. Nah, kalau ini delta V adalah V2 min V1. Nah, sudah. Jadi rumusnya adalah ini. V aksen 1 dikurangi V aksen 2 per V2 min V1. Nah, kita bisa pakai yang ini saja, ya, biar mudah mengingatnya. Jadi E sama dengan delta min delta V aksen per delta V. Kemudian yang kedua adalah tumpukan lenting sebagian. Nah, pada lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum.
Ya, hukum kekekalan momentum saja yang berlaku pada lenting sebagian ini. Nah, koefisien restitusi antara 0 sampai 1. Jadi 0, sekian-sekian ya. Jadi 0, sekian-sekian nilainya. Jadi 0 kurang dari kurang dari 1. Itu untuk lenting sebagian. Kemudian yang terakhir adalah tumpukan dan lenting sama sekali. Jadi karakteristik tumpukan ini adalah setelah tumpukan kedua benda itu menjadi satu. Jadi setelah tumpukan kedua benda menjadi satu, kemudian kecepatan setelah tumpukan sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen itu sama dengan V aksen. Ini setelah tumpukan namanya V aksen. Persamaan tumpukannya menjadi M1 kali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Jadi ketika bersatu, nah ini kecepatannya sama. Jadi setelah tumpukan ini seperti ini. Kemudian koefisien restitusinya sama dengan 0. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itu untuk tidak lenting sama sekali. Nah, kemudian ini tumpukan pada bola jatuh ya. Bola jatuh bebas dan memantul. Jadi ketika bola jatuh bebas, memantul, ini persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi E sama dengan akar H2 min H1 sama dengan akar H3 per H2. Atau ketika untuk mencari ketinggian ya, ini pakai persamaan ini saja. Kalau untuk mencari ketinggian pada pantulan keberapa. Jadi H1 ini adalah ketinggian pertama, H2 ini pantulan pertama, H3 ini pantulan ketiga, dan H2 ini adalah ketinggian pada pantulan kedua. Nah, ini rumus untuk mencari ketinggiannya. Nah, demikian materi dari impulsi dan momentum ini.